Selamat pagi, good morning semuanya. Balik lagi di kelas ekonomi kelas 11. Oke, semoga masih tetap sehat, semangat ya. Nah, materi selanjutnya kita akan melanjutkan yang di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya. Nah, saya coba share screen dulu. Terakhir di pertemuan terakhir itu nah ini nih, udah muncul ya di layar kalian ya. Nah, ini kita bicara tentang, penduduk, tentang angkatan kerja, tentang, eee, bukan angkatan kerja, terus dan pengangguran dan sebagainya. Nah, ini, eee, apa ya, gambarannya. Jadi kalau kita bicara masalah ketenagakerjaan, ya pasti berhubungannya cuma dengan ini aja deh. Dan ini saling ada hubungannya satu dengan yang lain, ya. Kalau kita bicara penduduk, penduduk kan adalah kalau lihat dari secara pengertiannya itu kan, eee, disebut juga sebagai warga negara tuh, penduduk itu atau warga negara, atau ya nggak cuma negara tapi di sebuah daerah juga lah ya. Jadi istilahnya kalau kita definisikan atau kita artikan ya penduduk itu adalah orang yang tinggal di daerah tertentu, terus orang yang secara hukum itu berhak tinggal di daerah tersebut, ya. Surat resmi misalnya bukti kewarganegaraan tetapi memilih tinggal di daerah lain. Intinya kalau kartu keluarga, ada, kartu tanda penduduk KTP. Nah, itu sebenarnya bukti bahwa kita itu adalah, eee, penduduk di sebuah daerah atau di sebuah negara. Ya, itu ya. Oke, kita bicara penduduk. Nah, dari penduduk itu sendiri memang, dikelompokkan menjadi 2 nih, ya. Di layar bisa terlihat nih di sini. Yang pertama penduduk usia kerja dan kedua penduduk di luar usia kerja nih. Terbagi menjadi 2 penduduk itu. Kalau yang disebut tenaga kerja, artinya seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Nah, menurut Undang-Undang Tenaga Kerja ya, mereka ini yang termasuk, tenaga kerja berusia di antara 15 sampai, 65 tahun. Nah, ini disebut tenaga kerja nih, ya. Nah tetapi yang bukan termasuk tenaga kerja, itu adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Nah, penduduk di luar usia kerja, yaitu berusia di bawah 15 tahun, ya kan, kalau ini di bawah 15 tahun dan di oke, itu dari penduduk, eee, termasuk tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibagi lagi menjadi 2 nih. Yang pertama disebut angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Yang disebut angkatan kerja, itu kelompok masyarakat yang termasuk tenaga kerja atau usia 15 sampai 65 tahun yang akan dan ingin bekerja. Nah, berarti ini termasuk nih, yang usia tadi 15 sampai 65. Nah, ini termasuk angkatan kerja nih, ya. Kalau bukan angkatan kerja, nah mereka usianya sama nih, di antara 15 sampai 65 tahun, tetapi mereka tidak bersedia untuk bekerja maupun ada permintaan. Contohnya nih sekolah, masih sekolah, atau dia pensiunan karena sudah tidak termasuk usia ini kan, nah atau dia mengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga, ini ya. Nah, selain itu ternyata angkatan kerja ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengangguran dan yang bekerja. Kalau misalkan kita bicara pekerja, ini ya orang yang bekerja, berarti kelompok angkatan pekerja yang sudah benar-benar mendapat pekerjaan. Tapi kalau yang menganggur, nah, ya, yang menganggur adalah kelompok angkatan kerja yang ingin kerja, tapi belum dapat kesempatan untuk bekerja. Nah, ini bedanya ya.
Dari sini kita bisa lihat lagi ternyata walaupun orang yang bekerja, yang sudah bekerja, itu yang termasuk ada yang termasuk bekerja penuh, ada yang termasuk setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini ternyata dibagi lagi nih, jam kerjanya kurang atau tidak terlihat atau tidak kentara. Artinya kalau misalkan jam kerja kurang, produktivitasnya rendah sebagai tenaga kerja dan penghasilannya pun rendah. Tapi ini masih mending, termasuk golongan yang masih kalau kita bandingkan antara yang menganggur dengan yang bekerja, ya ini walaupun produktivitasnya rendah, penghasilannya rendah, tapi ini masih lebih baik dibanding ini, yang menganggur. Yang menganggur namanya nganggur nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, ya. Nah ini yang sudah kita bahas kemarin, terus saya juga coba kasih kalian beberapa soal latihan ya. Nah, berikutnya kita akan lihat hari ini data ketenagakerjaan. Kita lihat data ketenagakerjaan. Nah, gimana cara kita mengetahui data ketenagakerjaan? Itu kalian tinggal lihat aja di website, di web. Nah, webnya apa? Webnya di BPS atau Badan Pusat Statistik. Kita ketik dulu ya. BPS. Enter. Nih, Badan Pusat Statistik www.bps.go.id. Ini bisa kita lihat nih. Semua data ada di sini nih, kalian bisa lihat. Ya, mulai dari data kependudukan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, pertanian, pertambangan, infografisnya ada, semua ada nih lengkap. Ya. Bahkan inflasi itu, inflasi pun ada, semua datanya ada di sini. Nah, gimana cara kita tahu data ketenagakerjaan? Nah, kita lihat di sini nih, di sosial dan kependudukan. Klik, akan muncul nih beberapa opsi, banyak juga di sini. Gender, geografi, iklim, bla bla bla. Nah, terus sampai paling bawah nih lihat nih, ada tenaga kerja. Nah, tinggal diklik di sini. Klik, tunggu, nanti akan muncul nih. Nah, ini data tentang ketenaga kerjaan. Nah, kita lihat nih. Ke WC, Pak. Ya. Nah, kita lihat sekarang satu-satu nih, data apa aja sih yang kita perlu tentang angkatan kerja, penduduk yang bekerja, atau yang pengangguran tadi ya, yang artinya tidak bekerja. Nah, kita lihat dulu yang pertama, penduduk, ini nih. Penduduk ini nih. Menurut status pekerjaan utama dulu nih. Kita lihat, menurut jenis kegiatan. Nih, penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan. Kita lihat. Ada dari tahun 8 berapa nih? Nah, kita lihat yang terbaru aja ya. Nih, ini yang terbaru nih, 2019. Karena kan 2020 belum selesai kan, belum selesai dihitung nih. Nah, jadi kita lihat nih. Di bulan sampai bulan terakhir ini bulan Februari. Kita lihat. Ternyata penduduk yang berumur 15 tahun ke atas ya di Indonesia itu ada 196.462.765 orang. Penduduk aja nih. Ya, artinya tadi yang punya data kependudukan. Nah, kita bagi lagi lihat nih, yang termasuk angkatan kerja ya. Nah, kita lihat nih yang termasuk angkatan kerja ada berapa orang? Artinya angkatan kerja itu kan dia bekerja atau yang menganggur. Dua-duanya masih digabung nih. Per Februari 2019 nih 6.183.032 orang. Nah, yang bekerja, nah ini nih, yang bekerja ternyata sampai Februari 2019 nih kan karena tahunnya juga cuma sampai 2000 belum yang terbaru belum muncul nih, belum selesai 2020. Per tahun lalu itu yang bekerja 129.366.192 orang. Ini kelihatan di sini. Nah, ini yang nganggur, pengangguran, yang penganggurannya 6.816.840 orang. Nah, lihat tuh di situ tuh.
ya. Jadi kita tahu nih angka pengangguran kita berapa orang sekarang, ada 6 jutaan nih, hampir 7 juta, ya. Nah, yang bukan angkatan kerja yang tadi, yang tidak bekerja atau pengangguran. Yang sekolah, berarti kalian termasuk di sini nih, yang sekolah. Kalian kan masih sekolah nih, 16.148.608 orang. Yang mengurus rumah tangga nih, ibu rumah tangga, nih banyak nih ibu rumah tangga nih, 36 juta sekian, lain-lain. Nah, ini yang lainnya ada 7 juta. Nah, ini baru dilihat dari sisi data, menurut jenis kegiatannya, ya, dari tadi dari penduduk, dibagi menjadi angkatan kerja, yang bekerja dan menganggur nih, terus yang bukan angkatan kerja, yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, ini datanya nih ada. Oke. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah nemu data mengenai, ini ya, berikutnya kita lihat lagi data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Menurut lapangan kerja. Kegiatan. Nah ini, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Nah kita lihat nih. Nah, datanya sudah muncul. Nih. Ini dari tahun berapa ini? 86, 1986, kita skip aja ya. Kita lihat yang terbaru aja nih. Nih yang terbaru nih. 2019 nih per Februari ya. 2019. Tapi nggak kelihatan nih gimana sih lihat datanya ya. Nah, geser aja gini. Ini berdasarkan lapangan pekerja utama nih yang ada di Indonesia. Pertanian, kehutanan, perikanan, ada banyak nih, ada berapa nih? Ini per loh, kok begini? Bentar ya. Nih, nggak bisa digeser. Nah, ini bisa di-download nih kalau kamu butuh datanya. Nah, ini bisa di-download. Nah, ini ya. Di bidang pertanian, kehutanan, perikanan ada berapa tuh? Pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas. Nah, semua ini nih, ada semua jenis lapangan pekerjaan itu jelas di sini nih. Sampai ke jasa pendidikan ada nih. Berarti saya termasuk di sini nih, jasa pendidikan nih, guru nih. Masuk di sini nih. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, ini berarti dokter-dokter, tenaga medis, perawat di sini masuk di sini nih. Ya. Banyak nih. Ini data terbarunya nih. Kalau kita lihat dari sini ternyata angka yang masih tertinggi itu masih di bidang pertanian nih. 38 juta orang. Nah, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang paling sedikit 312 nih. 312 ini dia pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin. Nah, itu ya. Bisa dilihat lah kalian nanti lebih lengkapnya. Lalu menurut status pekerjaannya, status pekerjaan umum. Kita lihat lagi ya. Ada semua data nih, ada nih. Berdasarkan jenis kelamin pun ada. Penduduk artinya bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Menurut pendidikan, ada nggak di sini pendidikan? Menurut pendidikan. Jenis kelamin, pertanian, terus sampai per detail-detailnya ada. Ada yang mau seminggu lalu tuh. Masih seminggu terbaru, berarti ada tuh data-data terbarunya selalu diupdate tiap hari. Kalian bisa lihat di sini. Tadi apa yang terakhir? Menurut pendidikan. Kita lihat berdasarkan pendidikan. Pendidikan tertinggi nih. Ini pengangguran deh. Bukan keseluruhan. Data tertinggi. Nah ini nih. Nah ini yang terbaru nih. Kita lihat di tahun 2019.
angkatan kerja yang ada di tahun 2019 nih, Februari, yang bekerja ini, nganggur ini, nah dari pendidikan ya, nih, lulus SD atau tidak tamat SD ada nih, dilihat nih. Tuh, SMP, SMA, SLTA kejurusan, juruan, akademi, diploma, universitas nih. Kalian bisa lihat di sini. Saya tandain di sini ya, bagian ini. Dari tadi jumlah yang bekerja, nih lulusan SD ini masih mendominasi nih di Indonesia. Makanya Indonesia ini tertinggal dalam pendidikan. Dari semua orang yang bekerja itu yang lulusan SD paling banyak. SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Yang kuliah, yang lulus kuliah nih, cuma 12 juta, dikit sekali. Nah, makanya kan saya selalu bilang sama kalian, sekolahlah yang tinggi, ya, supaya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dan kualitas tenaga kerja Indonesia. Itu. Nah, ini sedikit tentang data kependudukan, ketenagakerjaan, dan semuanya ada di BPS. Kamu bisa lihat semua di sini. Semua data ada di sini. Ya, jadi nggak usah bingung. Nah, di sini juga pengertiannya tuh, penduduk usia kerja, penduduk yang termasuk angkatan kerja, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, penduduk yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Nah, itu tuh. Ini banyak tuh. Ada penjelasan juga pengangguran terbuka. Nanti kita belajar pengangguran nih, ya. Nah, di sini ada penjelasannya tuh. Lengkap semua ada di Badan Pusat Statistik. Nah, oke, berikutnya kita lanjutkan lagi ke materi kita. Nah, ini kita bicara tentang tadi penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, ya, pengangguran, ya, bekerja. Ya. Selanjutnya, nah kemarin saya kasih soal latihan di situ. Saya kasih pertanyaan apa saja sih yang menjadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, banyak tuh jawabannya, banyak banget kan, kalian bisa lihat di Google, di mana sumber yang lain pun banyak kan. Nah, cuman intinya ini adalah menjadi satu apa ya, kalau kita lihat di sini dijelaskan sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih. Nah, berarti ada nilai lebih pertama nih yang harus diperhatiin. Kalau misalkan nanti suatu hari someday kalian mau bekerja, nah berarti yang harus dimiliki adalah pertama nilai lebih. Ada yang namanya nilai lebih, yaitu tingkat pendidikan. Nah, yang pertama tingkat pendidikan, dan yang kedua itu ada keterampilan tertentu. Nah, jadi untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Itu dari pihak pemerintah, dari sisi perusahaan, iya, dan dari sisi individunya pun harus. Ya, jadi nggak ada rasanya orang yang bekerja tanpa keterampilan. Perlu nih keterampilan. Makanya walaupun mungkin tingkat pendidikannya tadi kurang apa ya, kurang kurang apa ya, nggak tinggi lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau kita ternyata memiliki keterampilan tertentu, itu menjadi satu nilai plus, ya. Nah, jadi apa aja, bagaimana sih caranya meningkatkan mutu pendidikan itu? Nah, kalau dari sisi pemerintah, di buku ada penjelasannya tuh. Ya, biasanya pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan atau peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui latihan kerja, workshop, ada yang namanya lokakarya, ada penataran. Contohnya kalau saya nih guru-guru nih, ada in-house training untuk meningkatkan kemampuannya. Kan 3 hari ini nih, dari kemarin kan Senin, Selasa, Rabu, saya masih ikut training nih yang diselenggarakan oleh otoritas jasa keuangan. Itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama di bidang pendidikan. Nah, di bidang yang lain pun sama. Pemerintah ini melakukan hal-hal yang tadi. Ya, latihan kerja, pelatihan, nah, istilahnya.
Lalu kalau dari sisi perusahaan pun sama, ya, entah nggak cuma pemerintah, tapi di perusahaan tempat seseorang bekerja itu pasti ada pelatihan, ada upgrade skill, upgrade pengetahuan. Nah, itu ada dilakukan. Termasuk individu, artinya orang yang bekerja itu sendiri, ya masing-masing belajar, masih ada belajar gitu istilahnya untuk menguasai sesuatu, untuk meningkatkan kemampuan dia. Karena balik lagi ini, yang namanya tenaga kerja harus memiliki nilai, tidak hanya pendidikan, tapi harus menguasai keterampilan. Contoh lah, misalkan kamu lulusan S2, tapi kamu nggak punya keterampilan apa-apa, ya sulit untuk bekerja. Tapi kalau misalkan sekalipun kamu hanya lulusan SMA, lulusan sarjana satu, tapi kamu menguasai keterampilan-keterampilan tertentu, misalkan kamu bisa menguasai keterampilan komputer, kamu menguasai keterampilan misalkan marketing dan sebagainya. Nah, itu lebih bermanfaat. Makanya ini yang berhubungan dengan keterampilan itu biasanya akan lebih banyak di dalam individu, ya. Lalu selain melakukan latihan, pelatihan dan sebagainya, nah ada juga pemerintah, swasta dan individu ini mereka untuk meningkatkan tenaga kerja atau kualitas tenaga kerja itu mereka kasih kesempatan untuk berkarir, artinya untuk misalkan naik jabatan. Jadi ada motivasi tuh buat bekerja tuh. Kalau misalkan seorang sales bagian marketing, dia mencapai target gitu. Dalam 1 tahun dia udah target, dia akan dipromosikan menjadi kepala cabang, misalkan gitu. Nah, itu ada salah satu bentuk untuk pengelolaan prestasi, ya. Atau kalau misalkan dia berprestasi, dia dapat bonus, dia dapat hadiah apa gitu. Sama kalau kalian masih sekolah, kalau kalian berprestasi kalian dapat beasiswa gitu. Nah, sama di dunia tenaga kerja pun sama seperti itu untuk meningkatkan dan memotivasi si tenaga kerja ini untuk mempunyai kualitas yang lebih baik, ya, dari sisi pendidikan dan dari sisi keterampilan tertentu. Ada kok banyak perusahaan-perusahaan yang menyekolahkan karyawannya yang memang dia berprestasi. Ya, mungkin karyawan ini nggak berprestasi, akhirnya disekolahin tuh S2, S3 gitu. Ya, untuk sebetulnya dalam tanda kutip nanti membantu si usahanya juga si perusahaan itu sendiri. Nah, lalu selain meningkatkan kemampuannya, mengelola prestasi tadi, kasih reward, kasih apa ya, jenjang karir lah istilahnya gitu kalau dalam dunia ketenagakerjaan, ada juga hal-hal keterampilan. Nah, ada juga dia nih, ya, masalah gizi, ya, peningkatan kemampuan otak, ya kalau misalkan kita makan makanan yang tidak bergizi, nutrisi yang baik. Nah, ini salah satunya. Jadi ada peningkatan gizi tuh ya, ada perusahaan-perusahaan besar selalu menyediakan fasilitas makan dengan menu makanan yang bergizi bagi karyawannya, ada seperti itu ya, supaya tidak cuma dari sisi pendidikan, dari sisi keterampilan, tapi dari sisi kesehatan pun iya ya. Karena kalau misalkan si tenaga kerja itu sakit-sakitan, ya nggak produktif juga, dikit-dikit sakit, masuk 2 hari, sakit 3 hari, masuk 3 hari, sakit lagi 7 hari. Nah, itu nggak benar itu. Makanya harus dilihat apakah dia pola konsumsi gizinya cukup atau tidak. Lalu di sisi kesehatan yang tadi saya bilang, kesehatan bukan cuma dari sisi kesehatan tubuh, tapi kesehatan jiwa, ya jasmani, rohani itu harus ditingkatkan juga. Makanya banyak ada perusahaan-perusahaan yang membuat kegiatan olahraga bareng, misalkan 1 minggu 1 kali, senam bareng. Nah, itu ada tuh untuk meningkatkan kesehatan si karyawannya, ya. Kalau secara kejiwaan gimana? Ya sama, perusahaan pun biasanya akan menyediakan konseling-konseling, misalkan ada karyawan atau misalkan dia lebih lebih banyak ke bagian ke kalau sekolah kan kalian ada guru konseling tuh, psikologi kan, psikologi pendidikan, akan konsultasi dan segala. Di situ sama, perusahaan pun harus menyediakan itu, karena banyak juga karyawan-karyawan yang mungkin stres, karyawan-karyawan yang mungkin
jenuh, bosan, dan sebagainya. Nah, itu diperlukan juga untuk meningkatkan sisi kesehatan jiwa, masuk kerohanian. Ya, ada perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Ya, misalkan yang pagi-pagi atau biasanya kalau misalkan yang Jumat, yang Muslim, sholat Jumat berjamaah, atau misalkan yang agama lain, misalkan tiap pagi ada doa bersama sebelum mulai bekerja. Nah, itu ada tuh dilakukan. Ya, karena nggak sehat itu nggak cuma tubuh dan jiwa, tapi rohani pun penting. Ya, sama seperti kalian sekolah kan. Kenapa ada pelajaran agama? Kenapa ada pelajaran olahraga? Ya nggak cuma tubuh aja yang sehat, tapi harus tubuh sama rohani juga harus sehat, termasuk jiwa. Ya, makanya ada health education, ada eh, pembelajarannya, ada guru BK-nya. Nah, itu supaya eh, lebih menjadikan kalian individunya atau sebagai penduduk atau nanti sebagai tenaga kerja pun sama seperti itu lebih baik. Ya, nah itu yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan. Iya, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini tentang tadi data dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ada yang ditanyain dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ada? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Kalau jelas, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya nih. Tentang sistem upah atau upah lah ya istilahnya itu upah. Nah, jadi kalau kita bicara tenaga kerja tidak akan lepas dari yang namanya sistem upah. Ya, upah itu apa ya? Salah satu hal yang memotivasi seseorang atau tenaga kerja itu untuk kerja, ya. Contoh misalkan pengen upahnya besar, ya. Nah, itu salah satu motivasi tuh. Kenapa orang-orang pengen kerja di perusahaan-perusahaan yang besar gitu, usahanya yang maju gitu, karena mungkin upahnya besar, ya, menawarkan upah yang besar. Ya, dengan upah yang diterima, tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, namun upah yang layak bagi pekerja ternyata tidak mudah untuk diperoleh. Ya, banyak pekerja masih menerima upah yang tidak layak. Mereka memilih untuk tetap bekerja daripada tidak bekerja sama sekali. Kayak tadi yang saya bilang, ya, ya nggak apa-apa daripada nganggur lebih baik bekerja walaupun jam kerjanya kurang atau mungkin secara upah itu kecil, ya istilahnya cuman bahasa sehari-harinya mungkin cuma cukup untuk buat makan doang. Nah, tapi ya daripada nganggur lebih baik bekerja. Nah, jadi kita bicara masalah upah itu ternyata diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, itu ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Jadi upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Nah, jadi yang namanya upah itu diberikan oleh si pemberi kerja kepada si penerima kerja. Nah, biasanya saat perusahaan membutuhkan tenaga kerja nih, buka lowongan pekerjaan. Nah, kan akan diseleksi tuh dari sisi pendidikan tadi, dari sisi nilai pendidikannya, dari sisi keterampilannya, dia punya keterampilan apa, dari sisi kesehatannya, sehat nggak dia. Makanya kan ada psikotes, tes psikologi, dan segala macam. Kalau ternyata mereka sudah lulus requirements-nya tuh dari pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan semuanya, itu di tahap akhir itu biasanya akan ada yang namanya sesi interview, wawancara, terutama wawancara mungkin dengan bagian pemberi upah, ya entah itu nanti si pemberi kerjanya itu entah si ownernya atau mungkin si manajer keuangannya lah atau misalkan si HRD-nya itu akan ada yang namanya interview masalah upah gini. Misalkan berapa nih akhirnya ya diterima tapi upahnya 1 bulan sekian. Misalkan kamu diterima kerja dengan upah 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, 3 juta per bulan. Nah, itu biasanya akan terjadi negosiasi di situ
antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Jadi, sebetulnya itu tinggal disepakati, tapi kan harus ada istilahnya itu yang namanya ketentuannya, standar apa ya, layak layak atau tidak layaknya uang upah itu. Nah, makanya ini memang akan sulit juga sih karena kalau termasuk di sistem pembayaran upah di Indonesia ini kan memang kalau kalian lihat di layar ini tergantung 2 hal di sini nih, permintaan dan penawaran tenaga kerja artinya, eee, kalau misalkan si karyawan, si perusahaan butuh butuh tenaga kerja, mungkin karena ya itu dia butuh, orang banyak untuk produksi banyak. Nah, mau nggak mau kan artinya boleh lah. Tapi kalau misalkan ternyata dia, usahanya sedang sepi, sedang menurun, yang nggak ada ya orang yang bekerja pun ya mungkin nggak diterima, atau mungkin diterima tapi dengan upah yang rendah, ya. Itu salah satunya tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja tuh dari sisi, pemberi kerja sama penerima kerja. Pemberi kerja itu orang ya perusahaan bisa, individu misalkan, yang menerima orang bekerja di tempat dia. Nah, yang kedua adalah kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja, akhirnya disepakati. Si pemberi kerja misalkan nerima nih, "Oke saya butuh," misalkan saya ternyata dari sisi udah dites, udah semua, si perusahaan ini misalkan butuh supir. Oke, si pemberi kerja bilang, "Oke kamu diterima dengan gaji misalkan 1 bulan 2.500.000." Nah di situ karena ada negosiasi si, calon pekerja tadi akan bilang, "Aduh boleh nggak ditambah?" Misalkan, "Jadi gaji saya boleh nggak 3 juta 1 bulan?" Nah itu terjadi kesepakatan di situ, ya udah akhirnya gimana? Jalan tengahnya mau nggak dan sebagainya. Akhirnya mungkin disepakati, okelah 2.550.000 misalkan gitu. Karena di sisi lain si calon pekerjanya ini daripada menganggur, dia butuh pekerjaan, ya udahlah dia terima pekerjaan. Nah, itu salah satunya. Tapi, nah kalau kita bicara upah, makanya akhirnya pemerintah itu memberikan sebuah aturan. Makanya ada istilahnya itu upah minimum, ya atau kalian sering dengar upah minimum regional atau UMR. Nah, ini sebenarnya diatur oleh pemerintah, karena kan tadi melihat tadi kan, jadi upah yang sesuai ini berapa sih yang layak, contoh misalkan untuk lulusan SD berapa, lulusan SMP berapa, lulusan SMA berapa, yang S1 berapa, S2 berapa, S3 nah itu diatur, akhirnya pemerintah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom untuk menentukan upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau kabupaten. Nah, ini datanya per tahun 2014 nih, yang ada saya tunjukkan di sini nih. Nah, berarti kita lihat di, eee, di web ada nggak ya? Kita lihat di web. Tahun 2000, kita lihat nih. Jadi UMR itu adalah suatu standar minimum. Nah, standar minimum ya, minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Nah, ini ada standarnya nih akhirnya pemerintah. Kita bisa lihat di sini nih contohnya nih. Di web bisa ada 20. Nah, kita lihat di sini. Ini kita lihat UMR tahun di Jakarta. UMR Jakarta ya. Contohnya lagi. Rincian UMR tertinggi dan terendah di Indonesia. Ya. DKI Jakarta terbaru nih, 4.276.000 ya. Tapi ini belum belum nanti perhitungan pertimbangan untuk tingkat pendidikan ya. Ini kalau nggak salah ini untuk S1, sarjana 1 ya. Tapi nggak tahu juga nih, nanti kan bisa dilihat. Papua, di Papua segini nih. Ini Jakarta, ini Papua, contohnya Sulawesi Utara nih ada nih. Bangka Belitung, nah tiap
Kota tiap daerah ada nih. Nih, kalau kota atau kabupaten, Banten, misalkan di Banten, kamu bisa lihat di situ. Ya, bisa lihat nih di Google di Jawa Barat nih ada tuh, kota Bandung ada nih, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Yogyakarta, ada semua. Jadi ada standarnya. Ya, gaji memang bukan masalah sepele nih. Sebagai seorang pekerja, kamu diberikan hak-hak dijamin oleh hukum. Maka itu sangat penting bagi kamu untuk memahami hak kamu sebagai pekerja, terutama mengenai upah minimum. Oke ya, bukan tinggal 1 menit lagi nih. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Karena sudah 1 menit lagi, kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya. Membahas tentang UMR ini, upah dan materi lain.